Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu di sana. Baik, di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai pengambilan keputusan. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan nama Rofiul Fadli Al-Saisar, NIM F1B 019068. Kemudian yang kedua yaitu ada Prapto Okta Pamungkas dengan NIM F1B 019043. Yang ketiga yaitu ada Miftahul Jannah dengan NIM F1B 19044. Yang keempat yaitu ada Ikhsani Kamila dengan NIM F1B 019084. Yang terakhir yaitu ada Novalin Aleda Zahra dengan NIM F1B 019106. Latar belakang di Indonesia, terutama pada kota-kota besar, tentunya tidak luput dari adanya pedagang kaki lima atau yang sering kita kenal sebagai PKL. Terlebih lagi di tempat wisata yang banyak pengunjungnya, pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis. Antara lain, yang pertama yaitu di trotoar, bahu jalan, badan jalan. Trotoar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut. Tempat orang berjalan kaki, pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsinya. Kemudian yang kedua ada bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau dipergunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada badan jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Nah, hal tersebut ternyata menjadi masalah bagi ketertiban penataan tata letak kota karena terlihat riak api, kumuh, dan dapat mengganggu ketertiban umum. Audio Jungle. Pembahasan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pengertiannya yaitu suatu proses memilih dua atau lebih alternatif yang ditujukan untuk mencapai hasil terbaik dalam upaya memenuhi kebutuhan maupun memecahkan masalah terkait dengan sejumlah hal seperti informasi, tujuan, pilihan tindakan, dan nilai untuk mencapai tindakan tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Biasanya faktor ini terdiri dari kedudukan. Jabatan atau kedudukan seseorang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pimpinan atau bawahan, sehingga dapat ditentukan pantas atau tidaknya dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua terdapat masalah, bahwasanya hal yang terjadi bukan penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari hal-hal yang diharapkan atau direncanakan. Yang ketiga ada situasi, adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita dan apa yang akan hendak kita perbuat. Yang selanjutnya yaitu terdapat pengaruh dari kelompok lain. Ternyata kelompok lain juga dapat berpengaruh terhadap suatu keputusan dikarenakan kelompok lain atau organisasi mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain. Dalam menyikapi masalah dan pengaruh, kelompok lain ini juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya pada faktor internal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi yang pertama ada kepribadian, karena tingkah laku atau karakter seseorang dalam pengambilan suatu keputusan juga sangat mempengaruhi di mana sifat manusia ini beragam
Ada yang tergesa-gesa dan ada juga yang berhati-hati dalam menetapkan suatu pilihan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dan juga dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor pengalaman. Ternyata semakin banyaknya seseorang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani dalam mengambil keputusan, dan hal ini juga berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang ia miliki karena pengalaman yang pernah dialaminya. Audio Jungle. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan menurut Hansen dan Moen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kenali dan definisikan masalahnya. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Kemudian eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Kemudian yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Kemudian yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Pengambilan keputusan pada relokasi di PKL Malioboro, Yogyakarta. Melihat fenomena keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang menjamur di sepanjang jalan Malioboro, keberadaan PKL ini menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyediakan cukup ruang bagi kendaraan dan pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor serta kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial lainnya seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan mengganggu fungsi jalan serta estetika pasar pada Jalan Malioboro. Yang dikatakan pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Nah, pedagang dapat dikatakan sebagai PKL yaitu terdapat beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pedagang berjualan di sepanjang bahu jalan dan trotoar. Kemudian, pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk menjadi tempat berjualan. Kemudian yang ketiga, pedagang yang berjualan menggunakan lapak. Relokasi dan revitalisasi di kawasan Malioboro dilaksanakan untuk menambah daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui, kawasan Malioboro adalah pusat kota sekaligus ikon kota yang sangat padat pengunjung. Kawasan Malioboro menjadi pusat kota karena menyediakan berbagai macam fasilitas, dari tempat rekreasi budaya, rekreasi belanja, dan edukasi dalam satu tempat. Maka kawasan Malioboro sangat ramai dengan wisatawan dalam maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa dan pelajar pun kerap menjadikan Malioboro untuk menjadi tempat berekreasi melepas penat di akhir pekan. Pelayanan publik harus maksimal agar menjadikan kota tersebut kota yang nyaman untuk ditempati. Sebuah kota yang baik adalah kota yang memberikan pelayanan publik dengan baik. Kota besar di Indonesia masih terus berkembang dan terus memperbaiki pelayanan publik dalam berbagai aspek. Perbaikan pelayanan publik ini terjadi karena adanya komunikasi atau kontak langsung antara pemerintah kota dengan masyarakat perkotaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khas pelayanan publik di daerah perkotaan di mana masyarakat dapat secara langsung mengajukan keluhan kepada pemerintah tentang pelayanan publik yang ada.
Masyarakat juga memiliki banyak keberagaman dalam menilai pelayanan publik, dan karena keberagaman inilah masyarakat mencoba untuk menghindari peraturan yang ada karena masyarakat memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda. Keberagaman inilah yang menjadi alasan beberapa orang ataupun masyarakat membenarkan melanggar hukum karena memiliki prioritas masing-masing. Sebagai contoh, pedagang kaki lima berjualan di trotoar karena mereka ingin berjualan untuk mencari nafkah, namun tidak memiliki tempat sehingga melanggar peraturan yang ada. Alur proses pembuatan pengambilan keputusan mengenai relokasi PKL di Malioboro. Yang pertama yaitu tentukan permasalahan. Pengambilan keputusan yang sering menjadi acuan adalah problem oriented, yaitu berusaha untuk menyelesaikan apa yang dianggap menjadi masalah. Untuk itu, menemukan apa yang menjadi inti dari permasalahan adalah hal yang penting dalam mengambil keputusan. Dalam kasus ini, permasalahan yang terjadi yaitu PKL yang mengganggu keamanan dan keindahan kota. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat penyusunan peraturan. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan relokasi merupakan perjalanan panjang upaya-upaya dialog-dialog yang dilakukan pemerintah kota dengan para komunitas pedagang kaki lima. Kebijakan penataan PKL merupakan win-win solution antara mengakomodir kepentingan pedagang dan memberikan hak pada pengguna jalan, sekaligus memfungsikan trotoar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menyebutkan fungsi utama trotoar adalah untuk pejalan kaki. Hal ini dapat diartikan bahwa trotoar dapat difungsikan untuk hal lain seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk PKL dengan dibatasi koridor-koridor tertentu. Yang selanjutnya yaitu terdapat pendekatan, pengalaman relokasi, dan alternatif dalam pengambilan keputusan kebijakan. Keberhasilan beberapa kebijakan relokasi yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta telah membuat aktor yang terlibat diberi amanah lagi untuk melaksanakan kebijakan relokasi yang lain. Hal yang menarik yang perlu dilihat dari berbagai kebijakan yang pernah dilakukan itu adalah pendekatan yang dipakai. Selama ini dalam proses penataan PKL, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kemanusiaan, sehingga pemerintah kota tidak menggunakan istilah relokasi atau penggusuran untuk menghindari konflik di masyarakat. Kesimpulan, kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Malioboro direncanakan akan berjalan di awal tahun 2022. Ini menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan relokasi ini, pedagang hanya diberi batas 7 hari untuk memindahkan lokasi berjualan mereka, padahal persiapannya masih belum matang. Selain itu, para pedagang kaki lima akan menempati teras Malioboro dengan cara undian, sehingga mereka tidak bisa memilih di mana mereka akan ditempatkan di teras Malioboro 1, yaitu di gedung X Bioskop Indra, Mupasan, dan teras Malioboro 2 di gedung X Dinas Pariwisata atau sebelah utara kantor DPRD Provinsi DIY. Salah satu dampak yang paling dirasakan setelah relokasi ini yaitu penghasilan para pedagang gerobak atau PKL ini, bahkan mereka terpaksa menjual aset yang dimiliki untuk menyambung hidup. Terlepas pro dan kontra yang santer di ranah publik diberitakan, jika dilihat berdasarkan kacamata dari Sultan Hamengkubuwono ke-10, relokasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi para PKL untuk berjualan, baik dari segi legalitas, tempat usaha mereka, dan kenyamanan pembeli. Selain itu, menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Kawasan Cakraya Yogyakarta, Ekwanto, bahwasanya dengan direlokasinya para pedagang kaki lima ke teras Malioboro 1 dan 2 akan memudahkan petugas dalam mengurangi kerumunan di jalan Malioboro, dan hal itu juga dirasakan oleh wisatawan yang datang ke Malioboro, bahwa dengan direlokasinya para pedagang kaki lima tersebut memberikan rasa nyaman kepada wisatawan karena lebih tertata rapi sehingga akses pejalan kaki menjadi lebih luas.
Jalannya tuh lebih lancar, terus nggak padat banget gitu, terus lebih rapi juga. Terus sih kan biasanya kita jalan-jalan terus bisa lirik-lirik, ada yang jualan baju. Terus kalau misalnya pagi-pagi kan ada sarapan gitu, bisa langsung sarapan juga gitu. Sekarang nggak ada di sini, kayaknya aneh gitu soalnya masih baru soalnya. Ya. Jadinya kita cuma jalan-jalan nikmati suasana Malioboro. Para pedagang kaki lima kini dipindahkan jadi satu di teras Malioboro 1 dan 2. Lapak pedagang juga mulai dipadati pengunjung. Wisatawan tuh alhamdulillah udah banyak sekali. Mungkin kepengen tahu gedungnya tambah. Alhamdulillah kalau saya 2 hari ya udah laku. Tapi tidak selaku yang di bawah. Ini salah lantai 3 itu kurang banyak kalau sampai yang lantai di bawah. Kalau di bawah itu mesti ramai sekali ya. Di malam minggu, Sabtu dan Minggu itu ramai. Terus nanti kalau ada tanggal merah-merah itu liburan itu ramai itu ya. Teras Malioboro 1 menempati bekas gedung bioskop Indra di seberang pasar Beringharjo. Sementara teras Malioboro 2 di bekas gedung Dinas Pariwisata di sebelah gedung DPRD.